pernah bingung gak sih untuk memilih tujuan ISMA ini? Kalau misalnya bingung, pasti bingung banget ya. Soalnya ISMA ini ngasih kesempatan kita untuk bisa belajar calon universitasnya udah 97. 97 97 universitas yang tersedia di dari benua Eropa, Afrika, Asia, Amerika gitu ya. 3, 2, 1. Radio on Point, Fun Day with Radik on Podcast. Dan tahun ini UMS jadi tuan rumah gitu. UMS hebat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dialog Podcast Fun Day with Radik on Podcast. Halo Sobat Radik, gimana nih kabarnya? Aku harap kalian sehat-sehat terus, supaya kalian bisa terus pantengin channel YouTube Radik, supaya kalian bisa tahu episode-episode selanjutnya. Sobat Radik, pernah mikir gak sih? Gak tahu kalian pas lagi bosen, lagi mikir sesuatu untuk nyobain belajar di luar negeri, tapi tuh kalian gak tahu caranya gimana, daftarnya di mana, informasinya taunya lewat mana. Aku tuh karena belum pernah mendaftar untuk, apalagi untuk berpikir mencoba belajar di luar negeri. Aku tuh baru tahu kalau misalkan di Kemendikbud ada salah satu beasiswa, program beasiswa untuk ke luar negeri, namanya Indonesian International Student Mobility Award atau yang disingkat ISMA. Nah, program beasiswa ini itu disediakan Kemendikbud dan ditujukan untuk mahasiswa sarjana maupun diploma untuk melanjutkan studi di luar negeri selama 1 semester. Karena aku belum pernah mencoba untuk daftar ISMA, aku punya narasumber yang tahu tentang ISMA. Langsung aja. Halo Kaden. Halo Sobat Radik. Bisa disapa dulu nih Sobat Radiknya. Tentang gimana kabarnya, terus semester berapa, dari fakultas apa? Oh ya, oke. Halo semuanya, namaku Muhammad Qadri Ramadan. Aku mahasiswa semester 6 Pendidikan Agama Islam kelas internasional di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kak Adnan, ini kesibukan belakangan ini apa sih? Iya, jadi kesibukan aku belakangan ini, lagi ngapain aja? Aku jadi Chief Media Officer di acara International Cultural and Academic Competition yang diselenggarakan oleh International Office-nya UMS. Dan aku juga bantu jadi koordinator media juga di kontes robot Indonesia. Dan tahun ini UMS jadi tuan rumah gitu. Oh, UMS hebat ya. Dengar Kak Aden baru balik dari Malaysia. Nih Kak Aden ngapain di Malaysia? Iya, jadi kemarin itu 9 hari kita ada acara educational trip gitu, Student Mobility Programs, yang diselenggarakan oleh Prodi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, bekerja sama dengan University Sains Islam Malaysia. Jadi program tersebut membuka kesempatan untuk mahasiswa PAI untuk bisa merasakan pengalaman belajar di luar negeri sih, seperti itu. Itu program dari PAI langsung? Iya, itu program Fakultas Agama Islam sih. Jadi nggak cuma dari PAI, ada teman-teman IKT sama HES juga. Kalau misalkan soal ISMA, tadi kan aku singgung soal ISMA nih. Awalnya sampai bisa tahu ISMA ini ada tuh dari mana sih? Oh iya, jadi kan sekarang ini Kemendikbudristek ini mereka punya program yang namanya ini Kampus Merdeka. Nah, kebijakan ini itu bisa mengencourage mahasiswa untuk bisa belajar dan juga memiliki pengalaman di luar kampus dengan program seperti ISMA, PMM, MSIB, kampus pengajar dan lain-lain. Aku tahunya ISMA ini dari sosialisasi International Office tahun 2023 lalu. Jadi kayak for your information, tahun lalu aku daftar ISMA, tapi belum beruntung sih. Terus tahun ini aku daftar lagi, dan alhamdulillah aku jadi penerima beasiswa ISMA di Saint Petersburg State University, Rusia. Oh, di Rusia? Iya. Ini kan Kak Aden tuh pernah gagal sekali ya. Iya. Kalau misalkan orang-orang biasanya nih, kalau misalkan udah gagal tuh pasti udah pesimis banget untuk hasil selanjutnya. Ini pengen coba lagi nggak ya? Pengen daftar lagi nggak ya? Takut gagal. Sebenarnya alasan apa yang bikin Kak Aden tuh mau lagi daftar? Untuk apa daftar gitu? Oke, sebenarnya pengalaman atau misalnya keberanian untuk memberanikan diri studi di luar negeri itu sudah tercetus dari aku SMA kayak gitu. Karena aku ngerasa kalau misalnya belajar di luar negeri itu bakal lebih membuka peluang untuk bisa berelasi dengan orang-orang yang baru dan juga memperdalam ilmu yang ingin aku tekuni. Tapi kalau rasanya ketika misalnya gagal terus mau coba lagi, emang rasanya sakit sih. Maksudnya kayak harus gimana ya, ngerasa kayak aduh gue
gue nggak bisa kayak titik itu gitu. Tapi apa yang membuat aku pengen coba lagi tahun ini karena aku yakin kalau misalnya ini kesempatan terakhir dan aku harus ngelakuin yang terbaik aja sih. Kalau nggak takut nyesel aja kalau nggak dicoba gitu. Benar, lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Namanya juga kan kita belajar di luar negeri ini. Kita butuh bahasa selain bahasa kita sendiri untuk daftar ISMA nih. Sertifikat apa yang dipakai? Nggak tahu, sertifikat IELTS atau TOEFL atau sertifikat apa? Kalau misalnya ISMA ini mereka ngasih kebebasan kepada calon penerima beasiswa untuk bisa memilih salah satu dari 3 opsi. Yang pertama itu TOEFL, yang kedua IELTS, yang ketiga Duolingo. Seperti itu. Kalau aku sendiri tahun lalu makainya Duolingo dan tahun ini aku pakainya IELTS, seperti itu. Kalau Duolingo tahun lalu ada minimal skornya nggak sih? Kalau untuk daftar ISMA ini minimal skor untuk di Duolingo itu ada di 100 dari 160. Kalau IELTS minimal skornya untuk mendaftar itu di 6 dari 9, seperti itu. Itu minimal daftar untuk IELTS. Itu minimal untuk daftar kamu mau program ISMA sih. Kalau mau daftar ISMA tapi pakai TOEFL itu minimal skornya berapa? Kalau nggak salah minimal tuh skor dari TOEFL itu kalau nggak salah sekitar 80-an dari 120-an gitu. Sekitar 78 atau sebenarnya persyaratan bahasa Inggris ke university asal itu beda-beda. Dan apa yang membedakan itu adalah ketika misalnya kamu pengen menjadi penerima beasiswa di universitas di Australia, itu mereka kan tidak menerima selain IELTS dan TOEFL. Dan Duolingo tidak berlaku gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen ke Australia, kamu pakainya IELTS sama TOEFL. Adapun kalau misalnya kamu pengen ke Eropa dan misalnya ke Asia, itu mayoritas mereka masih menerima Duolingo sih, seperti itu. Kalau untuk tadi kan jurusan kampus yang dituju sama Kaden untuk ISMA ini kan di Rusia. Di Rusia sendiri terimanya apakah cuma sertifikat IELTS atau bisa pakai TOEFL? Kalau di kampus penerima aku di Saint Petersburg State University itu mereka menerima 2. Yang pertama TOEFL, yang kedua IELTS, dan minimum skornya juga ada di bare minimumnya ISMA cantumin. Soalnya ada beberapa universitas kayak di Amerika itu minimal ISMA itu misalnya 100 Duolingonya, yang di Amerika ini mereka mintanya Duolingo minimal 120 gitu. Itu bisa beda-beda tiap kampus. Iya, jadi punya persyaratan sendiri. Iya, setiap kampus punya persyaratan sertifikasi Inggris yang berbeda-beda sih, seperti itu. Kan ya namanya kita juga pakai bahasa luar itu pasti nggak mudah ya, apalagi kita belajar di luar negeri, kita dapat culture shock, kita dapat budaya-budaya baru, itu kan pasti punya banyak kesusahan. Sebenarnya apa sih motivasi yang buat Kak Adan tuh mau untuk ikut atau belajar di luar negeri? Iya, jadi seperti yang aku sudah katakan tadi, bahwasannya aku memang punya keinginan dalam diri sendiri yang didorong juga disupport oleh orang tua tentunya, itu untuk bisa merasakan belajar di luar negeri. Karena aku percaya kalau misalnya kita belajar di luar negeri itu nanti kita bisa mendapat perspektif yang baru, menjadi orang yang lebih kritis, dan juga bisa latihan beradaptasi dan melihat dunia dari sisi yang lain sih, seperti itu. Karena namanya kan kita udah lama banget belasan tahun di Indonesia. Kalau misalkan kita pindah, punya teman baru, punya cara pembelajaran yang baru, jadi kita bisa dapat pengalaman yang lebih banyak kalau misalkan belajar di luar negeri. Kalau untuk ISMA sendiri, itu kan tadi udah ada sertifikatnya, minimal skornya. Untuk cara daftarnya sendiri, tata cara daftar ISMA ini ada nggak sih Kak? Atau tips and trick untuk daftar biar nanti Sobat Radik yang pengen untuk ikut ISMA bisa mempersiapkan diri dari sekarang? Oke, kalau untuk ngomongin soal pendaftaran ISMA, menurutku ada 2 hal yang paling penting ya untuk diprioritaskan. Yang pertama itu adalah persiapan bahasa Inggris kamu. Yang kedua adalah esai ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ISMA butuhkan, seperti itu. Karena 2 hal tersebut itu membutuhkan waktu persiapan yang cukup lama, seperti itu. Tapi kalau misalnya dokumen-dokumen administrasi lainnya seperti tanda tangan orang tua, tanda tangan persetujuan Kaprodi, itu bisa dilakukan dengan cepat asal bisa ngatur waktunya aja sih, seperti itu sih. Kalau untuk persyaratan kayak dokumen, terus sertifikat itu bisa ditemuin di websitenya ISMA? Betul, jadi segala dokumen, segala kelengkapan administrasi tentunya akan ada penyesuaian tiap tahun. Jadi bisa berubah-ubah? Iya, memang ada beberapa penyesuaian tiap tahun, seperti itu. Namun secara 4 tahun berjalan ini, program ini, esainya pertanyaan tetap sama, kemudian dokumen yang dibutuhkan juga
tetap sama gitu, namun tidak menutup kemungkinan bahwasannya ada perubahan-perubahan. Dan itu bisa teman-teman ikutin sosialisasinya di kampus ataupun di websitenya ISMA langsung sih. Kalau dokumen-dokumen yang tadi dibutuhin buat daftar ISMA, itu ada apa aja sih selain sertifikat, dokumen-dokumen yang diperluin? Soalnya kan kalau misalkan kita belajar di luar negeri butuh banyak dokumen, nggak tahu itu dokumen persetujuan orang tua dan lain-lain, itu ada apa aja sih Kak? Ketika misalnya kamu mau mendaftar ISMA, selain menyiapkan untuk esai dan juga sertifikasi bahasa Inggris, ya tadi kamu butuh untuk minta rekomendasi dari Kaprodi, terus kamu juga harus tanda tangan di atas banteraya dengan orang tua kamu itu surat pernyataan siap mengikuti kegiatan ini. Terus kemudian kamu juga nanti ketika kamu diterima, kamu juga harus mengurus berkas seperti kamu itu bebas dari narkoba, terus bebas dari HIV, terus kemudian kamu juga harus bikin SKCK dan segala administrasi lainnya sih, seperti itu. Kegiatan ISMA ini dipantau kampus nggak sih Kak? Kayak kan kita di 1 semester itu pergi nih keluar. Di 1 semester itu kan kalau misalnya kita masih di Indonesia, kita punya SKS, kita punya matkul, kita punya jam-jam buat belajar. Itu diganti, sistem ganti untuk pergi keluar negerinya gimana Kak? Kalau untuk kebijakan Kampus Merdeka yang Kemendikbud sekarang terapkan adalah mereka memberikan akses sampai dengan 20 SKS untuk bisa dikonversi. Namun apakah 20 SKS-nya itu bisa dikonversi secara penuh atau tidak, itu kembali lagi kepada kebijakan prodi. Karena prodi punya capaian profil lulusan yang sudah ditetapkan, dan kita saling menghargai sajalah seperti itu. Jadi kalau misalnya bagaimana nanti untuk win-win solutionnya itu bisa teman-teman komunikasikan ke program studi itu sendiri gitu. Tujuan yang diberikan, pilihan yang diberikan oleh Kemdikbud untuk ISMA ini kan banyak ya, luas. Pernah bingung gak sih untuk memilih, kan ini luas banget ya, pernah bingung gak sih untuk memilih tujuan ISMA ini? Kalau misalnya bingung, pasti bingung banget ya, soalnya ISMA ini ngasih kesempatan kita untuk bisa belajar. Calon universitasnya udah 97 tersedia? Universitas yang tersedia di dari benua Eropa, Afrika, Asia, Amerika gitu ya. Dan memang kalau aku sendiri kemarin milih universitasnya itu adalah dari bagaimana minat belajar aku untuk subjek itu. Misalnya katakanlah aku mahasiswa PAI yang punya ketertarikan di multimedia, akhirnya aku coba nyari universitas yang menyediakan course ataupun subjek yang mereka itu mengakomodir interest aku tentang edukasi dan juga tentang multimedia, seperti itu. Nah dari situ coba aku lihat statistiknya, terus aku lihat juga sertifikasi Inggrisnya. Jadi setelah kita mengetahui calon universitas yang kita tuju, kita juga harus jadi realistis lah, kira-kira nih bisa nggak ya univnya untuk kita belajar di situ gitu. Kan pada akhirnya Kak Aden milihnya Rusia. Pembelajarannya sendiri tuh pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Rusia atau memang ada kelas internasionalnya sendiri? Kalau di Rusia nanti memang kami ditempatkannya di kelas internasional. Namun memang pada pelaksanaannya pasti di daily life-nya kita bakalan banyak ketemu sama orang yang mereka dominannya pakai bahasa Rusia. Iya, secara kesusahannya untuk di satu kelas internasional itu memang fullnya itu isinya dari mahasiswa-mahasiswa yang studi exchange atau memang ada mahasiswa Rusia yang pengen ikut internasional? Kalau sejauh informasi yang aku terima, karena aku nanti juga berangkatnya baru bulan Agustus, itu nanti kita sekelasnya bakalan campur dengan mahasiswa yang memang asli Rusia, tapi mereka mendapatkan international class. Karena secara abjad kita sama Rusia juga beda, kita pakai Latin, mereka pakai Cyrillic. Namun itu jadi tantangan tersendiri sih, jadi experience baru juga gitu kan. Nggak apa-apa sih, coba kita usahain aja. Kalau misalkan nanti di sana, pernah kebayang nggak sih nanti kesusahan yang bakal dihadapi itu pernah kepikir nggak sih? Kalau sejauh ini aku paling concern ya kalau untuk di Rusia dan universitas penerimaku itu mungkin yang pertama itu soal climate aja sih, soal iklim, yang kedua soal bahasa. Kalau untuk sosial terus dan lain-lain,
makanan gitu. Kalau aku nggak terlalu rewel lah soal makanan, tapi kalau soal climate kan di sana by minus Bener. minus 10, minus 20 gitu kan agak jadi tantangan buat orang tropis kayak kita di Kita ini. Indonesia. Terus untuk bahasa juga jadi tantangan, tapi semoga itu bisa jadi pembelajaran baru juga sih buatku. Nanti kan katanya keadaan tadi berangkatnya Agustus. Iya. Itu Agustus di Rusia lagi musim apa? Kalau nggak salah Agustus di musim Rusia. Kalau nggak salah di bulan Agustus di Rusia itu lagi musim semi akhir. Jadi menjelang musim dingin. Nanti musim dingin tuh mulai kayak Oktober, November, Desember tuh udah mulai musim dingin di situ. Itu kan pasti kalau minus-minus dengan kita yang udah terbiasa di Solo ini, di Indonesia ini Iya. yang panas banget. Nanti kalau pindah ke sana itu kan pasti kita pakai baju berlapis-lapis. Itu keadaan itu mempersiapkan baju-baju atau persiapan menghadapi musim dinginnya itu dari sini apa nanti di Rusia aja? Kalau untuk persiapannya, so far aku udah mulai ngelis kira-kira barang-barang apa aja yang udah aku butuhin. Walaupun banyak rekomendasi yang akan bilang kalau misalnya nanti beli jaket di Indonesia nggak ngefek, soalnya di sana dinginnya bakal ngalahin jaket yang kamu beli di Indonesia. Tapi at least aku punya 1-2 barang yang udah aku target. Nanti di sana tinggal kita sesuaikan aja lah, tergantung dengan kebutuhan. Isma ini tuh punya asrama nggak sih buat student exchange gitu? Kalau misalnya nanti itu tergantung dengan universitas penerima kita gitu. Kalau misalnya yang di Rusia ini mereka menyediakan asrama, namun asrama yang seperti apa itu masih dipertimbangkan karena ada beberapa yang masih direnovasi, ada beberapa yang masih under construction lah gitu bahasanya. Ada pesan-pesan nggak sih, pesan-pesan buat sobat Radik nih yang pengen untuk ikut ISMA? Oh ya, mungkin sebelum closing statement, aku di sini mau ngucapin terima kasih khususnya kepada orang tua program studi International Office UMS yang udah banyak banget ngebantu aku berproses sampai saat ini, dan juga kepada teman-teman ISMA Fighters 2023 dan 2024. Dan buat teman-teman UMS, itu aku mungkin kasih pesannya adalah be curious. Tetaplah kalian jadi orang yang penasaran, tetaplah kalian jadi orang yang merasa aku nih kurang, aku nih masih butuh banyak belajar. Karena ketika misalnya kita ingin sesuatu, ingin belajar di luar negeri, nanti support system itu banyak banget datang dari manapun, termasuk dari International Office. Mereka ada menyediakan mentor untuk review esai, mereka juga ngasih subsidi untuk ngambil sertifikasi internasional. Dan ketika kamu jadi mahasiswa itu privilege-nya sangat banyak ya. Jadi dimanfaatin bener-bener, dan jangan mainnya hanya di kampus aja atau sudah cukup di kota kalian. Tapi kalau misalnya kamu bisa belajar ke kota lain atau ke negeri lain, itu bakalan jadi pengalaman tersendiri yang mungkin bakal bermanfaat banyak untuk di future kelak sih. Itu kan menarik banget pengalamannya nih. Dan sobat Radik tuh bisa banget cobain untuk belajar di luar negeri supaya bisa ngerasain pengalaman-pengalaman baru, teman baru, bahkan kalian bisa ngerasain suhu baru. Soalnya di Indonesia kan suhunya kalau nggak panas, hujan. Dan tadi kan udah dikasih tips and tricks sama keadaan, nggak tahu dari dokumen, terus sertifikat yang dibutuhin untuk daftar. Aku mau ngucapin terima kasih nih buat Kak Adan untuk udah mau sharing soal ISMA ini. Dan buat Sobat Radik, pantengin terus channel YouTube Radik supaya kalian bisa tahu episode-episode selanjutnya. Buat kalian yang punya ide menarik, kalian bisa langsung kontak tim Radik di Instagram @radikfm. So, stay tune terus. Bye-bye!